Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan Zakaria. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0553 19193. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 2 yang berpraktik pemrograman berbasis desktop. Di sini ada soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minum sesuai harganya. Data ini disimpan sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan dan minuman. Kemudian ada input pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minum berdasarkan daftar menu yang ditempelkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan terbatas. Hingga pelanggan masukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item atau menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan tambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan. Biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. B. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori makanan jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat, mencetak stok pesanan. Program harus dapat mencetak stok pesanan, mencantumkan item menu yang dipesan jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon, harga diskon penawaran atau penawaran ditampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Yang kelima, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga dan menghapus menu restoran. Aplikasi menu dapat kembali ke pilihan sebelumnya. Pada saat mengubah menghapus data akan munculkan daftar menu dan kemudian menginput nama tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat dua konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin mengubah atau menghapus menu atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan daftar menu. Jika tidak, maka tidak ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Di sini saya sudah membuat programnya ya. Saya membuat program di online GDB.com atau Java Compiler. Ini ada restoran app Java. Program yang saya buat adalah aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa Java. Tujuannya dari program itu untuk membantu proses pemesanan makanan di restoran sekaligus membantu pemilik restoran dalam mengelola daftar menu. Di dalam program itu dapat dua menu, yaitu menu pelanggan. Nah, ini menu pelanggan. Dalam ada array list pesanan, daftar pesanan, dan array list string menu. Nama menu yang ingin dipesan, ketik selesai jika sudah. Kemudian di dalam program terdapat juga menu manajemen atau manajemen menu. Nah, ini static void manajemen menu. Sini ada manajemen menu, tambah menu, bahasa menu, hapus menu, 0 kembali. Dia ada nomor-nomornya ya. Ada 1 tambah menu, 2 ubah harga menu, 3 hapus menu. Kemudian ada struk pembayaran juga. Ini struk. Nah, static void setup struk ALS pesanan daftar pesanan, subtotal, diskon, pajak, dan pelayanan. Dapat pelayanan itu 20.000. Struk pembayaran. Kemudian pada bagian awal program saya membuat kelas menu item. Di sini ada nama, kategori, dan harga. Menu item ini ada nama untuk menyimpan nama, kategori untuk menyimpan kategori makanan atau minuman, harga untuk menyimpan nama harga makanan, harga minuman. Kemudian ada kelas menu pesanan, itu ada menu pesanan, item, dan jumlah. Di dalam menu pesanan ini ada item untuk item menu yang ingin dipesan, item nama menunya, dan jumlah menu yang ingin dipesannya. Untuk menu total harga, item dikali harga dikali jumlah, item dan harga dikali jumlah. Kemudian pada misalnya pada kelas utama itu menu restoran app, program menggunakan array list untuk menyimpan daftar menu dan daftar pesanan. Dan menu
dalam daftar pesanan. Saya menggunakan array list karena ada menu bisa bertambah atau berkurang secara fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, saya juga menggunakan scanner untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Saat program dijalankan, akan muncul menuju menu utama yang berisi pilihan menu pelanggan, manajemen menu, dan keluar program. Jika pengguna memilih menu pelanggan, maka sistem akan menampilkan daftar menu restoran. Pelanggan bisa memesan makanan minuman dengan cara mengetik nama menu yang tersedia. Jadi kita kalau memesan menunya harus mengetik namanya, bukan disebut dengan angka ya. Jika pelanggan masukkan nama yang tidak ada, maka sistem otomatis akan minta input ulang sampai input yang dimasukkan benar. Jadi kalau misalnya kita menginput makanan tapi tidak disebutkan dengan teks makanannya, maka program akan terus meminta program akan menginput kembali selama si yang kita inputnya masih belum benar ya. Jadi jangan ditulis dengan angka tapi dengan kata-kata menunya. Setelah pelanggan selesai memesan, program akan menghitung total biaya pesanan. Perhitungan dilakukan dari jumlah seluruh harga menu di pesan tersebut total. Setelah itu sistem akan mengecek apakah dengan pelanggan dapatkan diskon atau promo tertentu. Jika total pesanan lebih dari 100.000, maka pesanan lebih dari 50.000 dan pelanggan membeli minimal 2 minuman, maka akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman termurah. Setelah diskon dan promo dihitung, sistem akan menambahkan sebesar 10% biaya pelayanan sebesar 20%. Setelah perhitungan tersebut akan terkait dalam struk pembayaran. Nah, ini struk pembayaran. Kemudian, selain fitur pemesanan, program ini juga memiliki fitur manajemen menu yang tadi kata saya di awal. Untuk manajemen menu ini, fitur manajemen menu untuk pemilik restoran. Pada bagian ini pemilik menambahkan menu baru. Kita dapat menambahkan menu baru juga kan. Ini ada tambah menu, ada ubah harga menu, dan ada untuk menginput menu. Ketika kita menginput angka 1 menjadi tambah menu. Ketika kita menginput tambah 2, ketika kita menambahkan nomor 2 berarti ubah harga menu. Ketika kita ingin menghapus menu ya tambahkan angka 3. Dan untuk angka 0 untuk kembali. Kesimpulannya, program restoran sederhana ini dibuat untuk membantu proses pemesanan makanan dan pengelolaan restoran secara lebih praktis. Program ini sudah memiliki fitur utama seperti pemesanan menu, perhitungan total pembayaran, diskon pajak, biaya pelayanan, pencetakan struk, dan manajemen menu restoran dengan adanya validasi input dan fitur navigasi menu. Dengan adanya validasi input dan fitur navigasi menu, program menjadi lebih mudah digunakan, lebih aman saat dijalankan. Mari kita coba merun dulu untuk langsung ke programnya. Nah, sudah berhasil. Kita akan menambahkan. Pertama kita akan mengecek menu pelanggan dulu. 1. Di sini ada nasi goreng kategori makanan harga 20.000, mie ayam kategori makanan harga 20.000, es teh kategori minuman harga 10.000, jus jeruk kategori minuman harga 15.000. Ketika kita menginput makanan, kita harus menginput dengan namanya. Kalau kita menginput cuma angkanya, maka misalnya contoh nih, saya ingin memesan nasi goreng, saya tulis angka 1 saja. No. Program meminta menginput ulang, menu tidak ditemukan atau input ulang. Hanya saya akan tulis nasi goreng dengan teks. Jumlah pesanannya misalnya saya 3. Nah, ada kan jumlah pesanan 3, pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan memesan minumannya itu es teh. Jika saya menginput nomor 3, maka menu tidak ditemukan karena data menginput harus dengan teksnya itu dengan kata es tehnya. Coba kita akan menulis dengan es teh. Jumlah pesanan 3 juga. Pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita ingin selesai, kita tulis selesai saja. Nah, di sini ada kategori untuk pembayarannya. Menu nasi goreng kategori makanan harga 25.000, jumlah 3, total 75.000. Menu es teh kategori minuman harga 10.000, jumlah 3, total pesanan yaitu 30.000. Subtotal 105.000, diskon 10% jadi
10.500, promo minuman 10.000, pajak 10%, jadi 8.450, biaya pelayanan itu 20.000. Total yang harus dibayar yaitu 111.209. Total bayar 111.209,50 perak. 111.209,50 perak. Jadi ketika kita ingin merubah harga menu, kita tinggal ke menu manajemen menu. Di sini saya akan menambahkan tambah menu dulu ya, sebelum mengubah harga menu. Tambah menu. Nama menu sate marangi. Harga 30.000. Oh, harga dulu, harganya 30.000. Kategorinya tadi makanan saya. Menu baru saya tambahkan. Kemudian saya akan merubah harga menu, itu yang kedua, yaitu kita akan merubah maaf, kita akan hapus dulu yang ini, sate maranginya. Berarti kita pilih lagi 0 dulu untuk kembali, pilih hapus menu nomor 3. Nah, yang dihapus saya yaitu sate marangi karena tadi salah. Kita hapus nomor 5. Ya, saya ingin berubah karena tadi salah. Nah, kemudian kita akan lihat lagi ke ubah harga menu. Input nomor 2. Tuh, sate marangi sudah tidak ada kan? Di sini ada sate marangi. Nah, jika saya ingin merubah, saya tinggal pilih menu yang akan saya rubah, yaitu ST. Berarti nomor 3. Ya. Harga barunya yaitu 20.000 misalnya, contoh ya. Di sini ada harga baru 20.000, harga berhasil diubah. Oke. Kemudian setelah ini kita akan melihat juga tambah menu lagi, nomor 1. Nama menu yaitu jus strawberry. Kategori minuman, harganya 15.000. Nah, di sini menu berhasil ditambahkan. Jadi kita lihat ditambah menu. Oh, sorry, kita download kembali. Kita kembali halaman awalnya. Kita kembalikan dulu. Sini kita akan mencoba untuk mengumpulkan dulu. Nah, kita akan hapus lagi nomor 3-nya. Nah, kita akan menghapus nomor 6 tadi karena salah. Ya. Oke, kita akan kembali untuk melihat menunya. 1, menu pelanggan. Nah, di sini ada tadi yang menu saya tambahkan, yaitu jus strawberry ini. Kategori minuman, harga 15.000. Oke, tadi kan sudah berhasil kita semua coba ya, dari mengubah harga menu, menambahkan menu, kemudian kita menghapus menu, semuanya setelah kita lakukan. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.